Untuk informasi terkini terkait kegiatan sidang Kabinet Paripurna, Presiden dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih akan disampaikan oleh rekan jurnalis Metro TV, Kausar Prabowo, langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat sore Kausar, apa saja aspek yang dibahas dalam sidang Kabinet Paripurna pada sore ini? Ya, selamat sore Geba dan juga pemirsa. Saat ini Presiden Prabowo Subianto berencana akan memimpin jalannya sidang Kabinet Paripurna pada hari ini sore Jumat 13 Maret 2026 yang dijadwalkan akan digelar pada pukul 4 sore hari ini. Dan tadi barusan Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di area Istana Negara pada pukul 4 sore tadi dan Presiden terlebih dahulu membayar zakat yang lokasinya berdekatan di samping area sidang Kabinet Paripurna. Dan nantinya Presiden Prabowo Subianto akan memimpin jalannya sidang Kabinet Paripurna. Di tempat saya melaporkan saat ini sudah terlihat sejumlah menteri-menteri Kabinet Merah Putih sudah hadir dan sudah menepati tempat duduk yang telah disediakan, di mana acara ini dihadiri dari Menteri Koordinator, kemudian menteri-menteri, dan ada juga penasihat khusus hingga staf khusus Presiden, semuanya hadir pada hari ini di dalam Istana Negara. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa nantinya sidang Kabinet Paripurna ini akan membahas terkait dengan persiapan pemerintah menyambut jalannya Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau tahun 2026. Dan terlihat di layar kaca Anda saat ini sejumlah menteri-menteri yang kompak mengenakan seragam putih hitam sudah duduk rapih di setiap tempat duduk yang telah disediakan. Dan juga ada Kapolri, Panglima, Kepala BIN juga sudah hadir dan saat ini tengah menunggu kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah membayar zakat terlebih dahulu, kemudian nantinya akan memimpin jalannya sidang Kabinet Paripurna. Dan terkait dengan tema persiapan Lebaran ini, memang sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga sudah memimpin jalannya Ratas yang digelar pada hari Selasa lalu, di mana Ratas itu pun juga terkait dengan persiapan Lebaran. Saat itu Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada jajarannya agar ditingkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Hal ini utamanya untuk menjaga harga bahan pokok untuk tidak naik signifikan begitu. Karena memang kejadian kenaikan harga bahan pokok ini kerap terjadi setiap tahunnya, sehingga Presiden sudah mewanti-wanti kepada jajarannya jangan sampai harga bahan pokok kembali naik signifikan pada tahun ini, sehingga ia meminta jajarannya untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Dan Presiden juga saat itu menekankan terkait dengan distribusi bahan pokok, jangan sampai ada keterlambatan atau kendala dalam pendistribusian bahan pokok ini, begitu. Dan terkait ini nantinya Presiden Republik juga akan membahas terkait dengan isu geopolitik yang kemungkinan juga akan dibahas dalam sidang kabinet ini, karena memang sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga sudah menyinggung terkait dengan kondisi geopolitik ini, utamanya terkait dengan agresi militer Amerika Serikat Israel terhadap Iran, di mana Presiden menyampaikan dalam acara setahun dan antara, Presiden menekankan bahwa siap-siap akan mengalami kesulitan bagi masyarakat Indonesia. Namun saat itu Presiden menekankan bahwa ia menjamin kesulitan ini tak akan berjalan lama karena Indonesia dipastikan akan lebih tumbuh produktif ke depannya, akan lebih cepat tumbuh begitu. Karena Presiden melihat bahwa untuk angka-angka dari kebutuhan atau persediaan sumber daya alam Indonesia ini sangat mencukupi ke depannya begitu. Dan Presiden saat ini atau beberapa hari lalu juga menekankan terkait dengan perpindahan energi terbarukan, utamanya mendorong untuknya pembantuan energi baru terbarukan, di mana Presiden menekankan agar percepatan dari penggunaan bioetanol, biogas yang saat ini memang sudah dilakukan namun belum secara maksimal. Seperti bioetanol sendiri saat ini masih dalam hitungan 5% hingga 7%. Kedepannya Presiden ingin adanya bahan bakar yang hijau, di mana campuran dari tebu singkong ini bisa mencapai 10% ke depannya. Dan utamanya juga biosolar juga yang saat ini masih di angka 10% ke depannya. Presiden menginginkan untuk biosolar ini juga ke depannya dapat dimaksimalkan, sehingga nantinya pemerintah atau Indonesia tidak terlalu terganggu dengan adanya konflik di Timur Tengah ini, karena berdampak pada kenaikan harga minyak yang saat ini masih di angka 80
jauh dari angka APBN di mana sekitar 70 US dollar per barel. Artinya memang saat ini harga minyak dunia masih meningkat, di mana hal ini dikarenakan dampak dari agresi militer Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Dan sehingga Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menekankan untuk menggencarkan atau memaksimalkan upaya pemerintah untuk mendukung swasembada energi, di mana salah satu upayanya itu beralih kepada energi baru terbarukan. Beberapa kali Presiden Prabowo Subianto juga menekankan kepada jajarannya untuk segera merealisasikan swasembada energi yang mungkin ditargetkan akan terrealisasikan dalam 4 tahun ke depan begitu. Dan untuk terkait dengan swasembada pangan juga Presiden menekankan bahwa meski ada konflik di Timur Tengah, namun Presiden menjamin terkait dengan kondisi pangan aman karena Indonesia sudah mencapai swasembada pangan. Artinya untuk kebutuhan beras ini, kebutuhan beras dalam negeri dipastikan dapat tercukupi dari produksi dalam negeri karena Indonesia sudah swasembada pangan. Hal ini pun yang menegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia akan tumbuh dan berkembang lebih cepat meskipun nantinya akan terdampak dari agresi militer AS Israel terhadap Iran, namun dipastikan Indonesia akan lebih tumbuh produktif ke depan lebih cepat begitu. Dan Presiden Prabowo Subianto juga menekankan nantinya kepada jajarannya untuk mencegah atau mengantisipasi adanya kebocoran terkait dengan sumber daya alam. Presiden berkali-kali menekankan bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia ini harus dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Dan tadi saya juga sempat melihat beberapa persiapan terkait dengan sidang kabinet ini, di mana nantinya Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa juga nantinya akan memaparkan terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dalam negeri, karena memang beberapa kali Purbaya sudah menekankan bahwa konflik di Timur Tengah ini tidak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada harga minyak yang tinggi, namun pertumbuhan ekonomi tetap berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan begitu. Dan beberapa kali Purbaya juga sudah melihat dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat pun juga sudah dipantau terkait dengan bagaimana kebutuhan masyarakat, seperti halnya saat itu Purbaya melihat bagaimana kondisi di Pasar Tanah Abang, di mana saat itu di Pasar Tanah Abang banyak ramai masyarakat yang membeli pakaian. Purbaya menyimpulkan bahwa dengan ramainya di Pasar Tanah Abang ini artinya bahwa kondisi finansial Indonesia tetap stabil meskipun adanya perang di Timur Tengah begitu. Sehingga Purbaya menegaskan berkali-kali bahwa tidak ada rencana atau upaya Indonesia untuk resesi. Karena sekali lagi meskipun harga minyak dunia sedang tinggi, namun dipastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Demikian Gemma, kembali ke studio. Iya, Kausar, hingga saat ini Presiden Prabowo belum pernah menyampaikan statement kepada publik terkait dengan situasi Indonesia dan juga stok dari energi serta BBM. Apakah setelah rapat kabinet ini, Presiden Prabowo Subianto ada rencana untuk menyampaikan situasi terkini kepada publik? Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah membayar zakat melalui Badan Zakat Amil Nasional, di mana tadi Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Istana Negara sekitar pukul 4 dan saat ini sudah membayar zakat di dalam Istana Negara yang dipimpin oleh salah satu perwakilan dari Basnas yang sudah memimpin jalannya doa untuk membayar zakat, di mana memang zakat ini merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim yang menjalani ibadah Ramadan, di mana zakat sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembayaran zakat ini sudah dilakukan 2 kali selama periode ini, di mana pada tahun 2025 Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pembayaran zakat beserta juga dengan jajaran anggota Kabinet Merah Putih. Dan saat ini Presiden Prabowo sudah selesai membayar zakat dan nantinya akan bergeser ke area sidang Kabinet Paripurna untuk memimpin jalannya sidang Kabinet Paripurna bersama dengan jajaran Kabinet Merah Putih. Dan saat ini kita lihat juga di layar kaca, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua Basnas tengah berjalan untuk menuju ke area sidang Kabinet Paripurna. Memang lokasinya tidak jauh, berdekatan di sebelah ini. Dan saat ini Presiden Prabowo juga tengah menyapa beberapa
perwakilan dari Basnas sebelum ke area sidang Kabinet Paripurna. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di area sidang Kabinet Paripurna dan disambut oleh sejumlah jajaran Kabinet Paripurna. Dan untuk saat ini Presiden masih menuju ke area sidang Kabinet Paripurna dan nantinya akan dijadwalkan untuk memimpin jalannya sidang Kabinet Paripurna. Dan jika kami ulang kembali bahwa agenda sidang Kabinet Paripurna ini nantinya salah satu hal yang akan dibahas terkait dengan persiapan pemerintah untuk menyambut Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau tahun 2026. Di mana agenda ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, yang nantinya beberapa hal yang akan dibahas terkait dengan persiapan pemerintah menyambut Lebaran, karena memang utamanya terkait dengan harga bahan pokok yang cenderung meningkat signifikan setiap tahunnya terkait dengan Lebaran ini, sehingga hal ini pun akan diantisipasi agar harga bahan pokok kedepannya tidak naik. Nantinya Presiden Prabowo itu akan memberikan pengarahan kepada jajarannya terkait dengan hal permasalahan itu, bagaimana upaya-upaya untuk mencegah harga bahan pokok tidak naik signifikan begitu. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di area sidang Kabinet Paripurna dan tengah menyalami setiap menteri-menteri yang sudah hadir, baik itu dari Menteri Menpora, kemudian Menteri Koordinator yang hadir. Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah bersalaman. Demikian Gema, informasi yang kami sampaikan. Demikian, kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.